Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian otonomi daerah. Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suparmoko, mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Menurut pendapat lain, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 5, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Hanif Nurkolis, otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusan sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh daerah otonom adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan atas desentralisasi. Menurut Hanif Nurkolis, dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh. Dari pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, baik kabupaten maupun kota, untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusan sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya. Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 masa, yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia Merdeka. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Stadsblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Namun, jenis-jenis urusan serta wewenang yang diserahkan untuk mengurus rumah tangga daerah pada waktu itu belum secara rinci disebutkan. Yang diserahkan kepada daerah hanya mengenai pengurusan keuangan dan peluang untuk menentukan para pejabat pemerintahan daerah dari kalangan pribumi. Yang kedua, masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Indonesia diperintah dengan pembagian urusan ala Jepang, yaitu pimpinan bala tentara Jepang sebagai pemerintah pusat yang dikuasai Angkatan Darat dan Angkatan Laut.
sedangkan pemerintah daerah tetap diserahkan kepada Genjo atau Bupati dan Shijo atau Wali Kota. Semuanya di bawah Suujokan atau Residen yang merupakan orang Jepang, dan susunan pemerintah di daerah diatur dalam Osamu Seirei nomor 27 tahun 1942. Yang ketiga, masa Indonesia merdeka. Perkembangan otonomi daerah sudah mengalami perubahan sejak Indonesia merdeka dan bahkan sebelumnya. Pelaksanaan otonomi daerah menjadi tekad bersama bangsa Indonesia. Hal itu terbukti bahwa undang-undang yang pertama kali disahkan di Indonesia sejak merdeka adalah Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini terus mengalami perubahan sesuai dengan pasang surutnya perkembangan politik di negara ini. Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Berikut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan riwayat perkembangan otonomi daerah di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dasar hukum otonomi daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD 1945, Amandemen kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam bab 6, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat 2 menyebutkan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, pada ayat 5 tertulis pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dan ayat 6 pada pasal yang sama menyatakan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Namun karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan definisi otonomi daerah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Asas-asas otonomi daerah. Yang pertama, asas desentralisasi. Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar, yaitu A. Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan. B. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. C. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan. D. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintah. Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah, di mana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat. Desentralisasi pada dasarnya terjadi setelah sentralisasi. Melalui asas dekonsentrasi, tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahannya secara baik, dalam arti pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan yang mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu, urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah pusat sebagian harus diserahkan kepada organ negara lain yang ada di daerah pemerintah daerah untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya inilah yang disebut desentralisasi. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintahan atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahkan kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Sebab terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat atau aparatnya untuk melaksanakan wewenang tersebut tertentu dilakukan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah pusat di daerah. Sebab pejabat-pejabat atau aparatnya merupakan wakil pemerintah pusat di daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, yakni asas tugas pembantuan. Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat diserai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan. Mede Bewin. Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya. Hakikat otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat tersebut. Hakikat otonomi daerah bisa disimpulkan sebagai berikut. 1. Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik jumlah macam maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing. 2. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik itu kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik atau public service dan memajukan perekonomian daerah. Dalam tujuan otonomi daerah tersebut bisa kita tarik kesimpulannya. 1.
agar tidak terjadi permasalahan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat, sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. 2. Agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. 3. Agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri. Di sini saya akan membahas tentang dampak otonomi daerah. Dampak positif dari otonomi daerah antara lain: 1. Berkembangnya sosial budaya. Hal ini disesuaikan pada prinsip-prinsip otonomi daerah dengan mengizinkan adanya perkembangan daerah asalkan tidak melanggar dan melangkahi undang-undang yang berlaku beserta wewenang pemerintah pusat. Kedua, pertahanan dan keamanan. Dengan adanya otonomi daerah, maka akan memberikan dampak positif berupa pertahanan dan keamanan yang dapat terjaga dengan baik. Ketiga, memberikan potensi untuk daerah berkembang. Potensi pada daerah berkembang juga bisa dilakukan karena berhubungan dengan sumber daya alam yang berpengaruh pada mata pencaharian penduduk sebagai sumber daya alam untuk ekspor dan impor maupun potensi berkembang yang lainnya. Keempat, kewenangan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka dapat menjadikan pemerintah daerah memiliki kewajiban terhadap kebijakan tertentu sesuai kondisi wilayahnya. Kelima, memicu kemajuan suatu daerah. Apabila daerah memiliki kewenangan tersendiri, maka secara tidak langsung hal ini bisa mengembangkan potensi daerah masing-masing. Selain itu, sosial budayanya juga akan lebih maju, sehingga hal ini juga berpengaruh pada daerah yang ikut serta mencapai kemajuan. Selanjutnya, dampak negatif otonomi daerah. 1. Daerah yang miskin akan sulit berkembang. Daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya yang berkembang, maka hal ini bisa menjadikan daerah tersebut sulit maju. Sementara setiap daerah akan berlomba-lomba mengembangkan wilayah masing-masing tanpa harus memperdulikan wilayah yang lainnya. 2. Menimbulkan konflik antar daerah. Pengembangan masing-masing wilayah bisa menimbulkan konflik antar daerah, terlebih lagi untuk daerah perbatasan sumber daya alam dan wilayah. Untuk mengatasi konflik yang terjadi, maka keutuhan NKRI harus terus ditanamkan. Dalam hal ini, membutuhkan kearifan kepala daerah dalam membuat kesepakatan bersama maupun kebijakan. Ketiga, koordinasi antar daerah yang tidak terjalin. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki wewenangnya yang berbeda. Sementara koordinasi maupun kerjasama hanya dilakukan sesuai pada kesepakatan kepala daerah maupun kebijakan pemerintah daerahnya. Pembagian urusan pemerintah. Pembagian urusan pemerintah akan memunculkan pertimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Untuk urusan pemerintah absolut seperti dalam pasal 9 berbagi meliputi yaitu politik luar negeri, pertahanan, yang ketiga keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, agama. Urusan pemerintahan konkuren. Dalam buku Government's Public Relation, Perkembangan dan Taktik di Indonesia 2018 karya Suprawoto, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sosial. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan UUD NRI tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Pembinaan persatuan dan kesatuan, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas, keamanan lokal, regional, dan nasional. Hak dan kewajiban otonomi daerah. Hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi daerah memiliki hak sebagai berikut: mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, di antaranya melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengolah administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Undang-undang yang mengatur tentang dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah sebagai berikut, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tentang Perpu Nomor 3 Tahun 2005. Sejarah sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sejak telah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau bisa disingkat sebagai pilkada. Pilkada ini pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pilkada ini dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
atau bisa disingkat sebagai pemilu kada.